Shalom sahabat Pasutri yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam pelajaran kelas Pasutri minggu ini. Seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa 2 minggu ini kita belajar tentang bagaimana kita mengatasi konflik antara pasangan suami istri. Minggu lalu kita mempelajari tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam diri kita sendiri yang perlu kita sadari, kita kenali untuk menjadi cikal bakal dari penyebab konflik itu sendiri. Hari ini kita belajar bagaimana pasangan suami istri menghadapi dan mengatasi konflik dengan cara yang sehat dan benar. Setiap kita menyadari ya keunikan dari penyelesaian konflik itu tidak dapat generalisasikan ya. Generalisasikan ya. Seperti sebuah resep yang berlaku umum tidak bisa ya. Misalnya penyelesaian dari penyelesaian konflik atau cara-cara menyelesaikan konflik dari pasangan A itu pasti bisa juga digunakan caranya atau metodenya atau prinsip-prinsipnya untuk pasangan B, pasangan C, dan pasangan lainnya. Tidak ya, itu tidak bisa dilakukan seperti itu karena memang setiap konflik unik, setiap pasangan pun unik ya, setiap pribadi yang pastinya juga unik. Namun hari ini kita akan melihat hal-hal yang bisa menjadi perenungan bagi kita bagaimana kita mengerti untuk kita sadari bahwa konflik itu harus memiliki tujuan ya atau motivasi ya. Dalam itu bukan berarti kalau kita mau berkonflik ini kita harus tetapkan tujuannya. Tidak ya, bukan berarti seperti itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa konflik itu punya tujuan-tujuan yang penting untuk kita ketahui dan sadari ya. Yang pertama, nah dalam perspektif iman Kristen, konflik merupakan realitas yang tidak terhindarkan ya, tidak bisa dihindari. Ini semua terjadi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Minggu lalu kita belajar itu ya dari kitab Kejadian. Sehingga konflik bisa terjadi pada siapa saja. Namun kita bisa mengenali keunikan dari pernikahan Kristen dalam memahami tujuan dari konflik. Ya. Nah, yang pertama sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kemenangan Kristus di atas kayu salib telah memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk berani menghadapi kenyataan bagaimana mengubah konflik ya sebagai sarana pertumbuhan dan kemenangan atas dosa. Ini harus menjadi motivasi kita untuk menghadapi sebuah konflik ya. Jadi tidak melulu melihat konflik sebagai sesuatu yang negatif, itu maksudnya ya. Ketika kita berkonflik, kita melihat sisi-sisi positif yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, itu bisa menjadi juga cara Tuhan untuk membentuk kita bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa. Hal yang kedua, konflik bisa menjadi kesempatan untuk kita saling mengenal ya dengan pasangan kita tentunya. Saudara harus mengetahui bahwa karakter seorang itu akan muncul bukan ketika keadaan aman, keadaan baik atau keadaan stabil. Justru karakter yang sejati itu biasanya muncul ketika ada di dalam sebuah tekanan, persoalan ya. Persoalan-persoalan ataupun di dalam sebuah konflik biasanya muncul ya di situ ya. Nah, kita dapat mengenal pasangan pada saat konflik itu terjadi ya. Juga kita bisa mengenal diri kita yang sesungguhnya ketika kita
ada di dalam sebuah persoalan, tekanan, ataupun di dalam sebuah konflik. Nah, itu bisa menjadi sarana kita lebih mengenal diri kita, karakter kita yang sesungguhnya, emosi kita, pikiran-pikiran kita, cara pandang kita, ya. Nah, ini menjadi sarana yang baik untuk kita mengenal pasangan kita dan juga diri kita sendiri, ya. Nah, kiranya ini menolong setiap orang juga bagaimana kita berespon setelah kita mengenal seseorang, ya. Nah, pasangan muda, baik sekali kalau kita juga tidak terburu-buru menjudge atau memberi cap, ya, terhadap pasangan kita ketika melihat sesuatu yang negatif dalam dirinya muncul saat konflik terjadi. Kita harus selalu ingat bahwa konflik memungkinkan terciptanya suatu pertumbuhan. Jadi pasangan Kristen harus belajar dari berbagai konflik juga dan tidak mengulang-ulang. Ya, tidak mengulang hal yang sama tanpa adanya perubahan sikap. Nah, kita akan lanjut kepada cara menyelesaikan konflik yang sehat dan benar. Ya mungkin saudara-saudara atau Pak Sutri pernah mengikuti banyak seminar tentang hal-hal ini, ya, dari pembicara-pembicara yang berpengalaman tentu, ya, dan itu baik sekali. Mungkin Anda juga pernah belajar tentang ilmu berkomunikasi atau teknik-teknik berkomunikasi yang sehat pada saat konflik terjadi. Nah, itu juga baik, pasti melengkapi saudara. Nah, pada pelajaran ini kita tidak sedikit pun belajar tentang ilmu atau teknik-teknik berkomunikasi. Kita akan belajar dua hal yang sederhana saja, ya, tentang cara menyelesaikan konflik dalam pernikahan. Nah, kedua prinsip ini harus dipahami dan diterapkan, ya. Ada dua hal saja. Yang pertama, setiap pasangan seharusnya menjadi individu-individu yang mempunyai keinginan atau kerinduan untuk bertumbuh dalam Kristus, ya, bertumbuh dalam Kristus. Nah, munculnya keinginan ini tidak dapat dibuat-buat, ya. Keinginan atau kerinduan untuk bertumbuh ini merupakan buah dari hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, yang sehat, ya, yang sehat. Sehingga ada kerinduan untuk terus bertumbuh, ya, untuk terus bertumbuh. Tandanya apa? Tandanya orang tersebut ia suka sekali untuk mengambil waktunya sebanyak mungkin berelasi dengan Tuhan, baik berdoa maupun dengan membaca firman Tuhan. Ini adalah sarana terbaik bagi setiap orang percaya untuk bertumbuh. Tanpa berdoa, tanpa merenungkan firman Tuhan, tanpa terbuka dengan Tuhan, membangun relasi yang jujur dengan Allah, maka tidak mungkin terjadinya sebuah pertumbuhan. Nah, bertumbuh itu adalah sasaran yang sangat berharga, ya, sangat berharga dan bernilai, ya, dan bernilai. Nah, kalau kita melihat dalam surat Efesus, Rasul Paulus mengatakan ini berulang-ulang, ya. Tidak hanya di dalam surat Efesus, tapi dalam 2 Petrus pasal 3 juga Rasul Paulus mengungkapkan hal ini. Pada pasal 4 ayat 15, Rasul Paulus berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya. Dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Coba kita lihat juga 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, dari dua ayat ini, kita belajar memang konteks dari ayat ini juga bagaimana kehidupan bersama-sama, ya. Bagaimana kita harus hidup atau bagaimana kita hidup bersama-sama. Sebagai saudara seiman,
namun dalam konteks ini sebagai suami istri, ya, sebagai pasangan suami istri. Nah, bagaimana suami istri mengupayakan pertumbuhan? Ya, pertumbuhan. Ini adalah hal yang diperkenan Allah, ya. Ini menjadi sasaran mulia. Nah, sasaran yang berharga, sasaran yang mulia. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa sasaran atau tujuan yang mulia ini untuk bertumbuh itu ada halangannya, ya. Ada halangannya, itu harus kita sadari. Ya, harus kita sadari. Ada musuhnya, Saudara, ya. Nah, musuh utama untuk hal ini adalah iblis. Iblis paling tidak senang orang percaya, anak-anak Tuhan bertumbuh, semakin bertumbuh dan selalu mengupayakan pertumbuhan. Apalagi pertumbuhan itu ke arah Yesus Kristus, ya. Jadi jelas ya, musuh kita itu iblis untuk kita bertumbuh. Jadi musuhnya bukan pasangan, ya. Istri memusuhi suami, suami memusuhi istri, tidak ya. Musuh kita bukan pasangan kita, ya, tapi iblis. Makanya surat Petrus pasal yang kelima itu, ya, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-8, Alkitab jelas mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, ya, sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Iblis selalu sadar ya untuk memangsa orang-orang yang lengah untuk ditelannya, ya. Kalau kita melihat lagi Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, ya. Efesus 6 ayat 12 juga berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas musuh kita adalah iblis. Dan tujuan yang paling dikejar iblis adalah menghancurkan pernikahan. Ia berusaha dengan cara apapun untuk menghancurkan pernikahan Anda. Ya. Jadi terus pertanyaannya bagi kita, lalu gimana menghadapi musuh? Menghadapi si iblis ini kita harus menempatkan Allah sebagai tim dari pernikahan kita, ya. Allah sebagai pusat, sebagai pribadi yang terpenting dalam pernikahan Anda dan saya, ya. Nah, dalam mengupayakan pertumbuhan dalam pernikahan, kita tidak dapat berkata bahwa iman saya adalah masalah saya, ya. Kita harus berani, ya, berani menyampaikan kepada pasangan kita bahwa saya perlu ditolong, saya perlu dibantu untuk bertumbuh. Iman saya perlu ditopang olehmu, dan aku pun mau menopang engkau di dalam pertumbuhan imanmu. Harus begitu, sehingga kita harus berani mendiskusikan secara detail kehidupan rohani kita kepada pasangan kita. Ya, kalau kita bisa menceritakan kegagalan-kegagalan kita, ya, misalnya kegagalan dalam mencapai target perusahaan di mana kita bekerja pada pasangan kita, ya. Harusnya lebih lagi. Kita harus terbuka satu sama lain menceritakan kegagalan-kegagalan kita juga secara rohani dengan terbuka pada pasangan kita. Ya. Makanya kalau sampai di sini kita ingat ya, Alkitab mencatat pasangan itu harus seimbang dengan orang percaya karena tujuannya pertumbuhan. Ya, tujuannya pertumbuhan. Harus seiman. Harus sungguh-sungguh sama-sama mengenal Tuhan, ya. Di sini kita belajar juga menceritakan, menyampaikan, men-sharingkan kegagalan-kegagalan kita secara rohani kepada pasangan kita. Karena dia adalah teman pewaris kasih karunia Allah, di mana kita bersama-sama menerima kasih karunia Allah untuk kita bertumbuh di dalam Dia. Ya, jadi kita penting sekali berkata jujur, berbicara jujur kepada pasangan kita untuk dapat kita saling menolong,
secara rohani untuk bertumbuh bersama-sama, ya. Kita perlu berkata atau bercerita tentang bagaimana saya gagal membangun hubungan saya dengan Allah. Bagaimana saya gagal melakukan kehendak Allah. Bagaimana karakter saya ini sulit sekali untuk bertumbuh. Saya kurang sabar, misalnya ya. Saya pemarah, saya tidak peduli, ya. Saya ada dendam. Pernahkah saudara mengakui ini dengan pasangan Anda? Sehingga ia menjadi pasangan kasih karunia Allah di dalam dirimu yang mendoakanmu dengan sungguh-sungguh. Ya, mendoakan, mendorong, mendukung, memberi perhatian yang sungguh-sungguh bagi pertumbuhan rohani Anda. Nah, ini perlu dibangun di dalam kehidupan pasutri. Ya, kita menjadi satu tim sebagai pasangan suami istri, namun kita juga ingat bahwa kita tidak hanya berdua, ada Tuhan yang bersama dengan kita untuk menolong kita terus semakin mengenal Dia, semakin bertumbuh ke arah Dia, ya. Nah, semua ini menjadi sebuah proses yang panjang, ya. Kita terus bertumbuh di dalam Dia. Proses ini juga membuat pasutri akan lebih saling mengenal satu sama lain, ya. Lebih mengenal secara dalam, ya. Dapat merasakan keintiman secara rohani, ya. Sehingga membuat kita semakin menyadari bahwa kita itu satu daging, ya, satu daging bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus dan saling menopang satu sama lain. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengajak Anda setelah pelajaran ini silakan diskusikan dengan pasangan, ya, bagaimana hubungan pribadi Anda dengan Tuhan, masing-masing dengan Tuhan. Hal yang kedua yang perlu didiskusikan bagaimana relasi pasutri dengan Allah dalam pembacaan firman Tuhan dan doa. Dan yang ketiga perlu didiskusikan sampai sejauh mana Anda berdua mendiskusikan pertumbuhan rohani Anda dengan pasangan, ya. Pertumbuhan yang positif, namun juga diskusikan kegagalan-kegagalan secara rohani. Sehingga perlu mendapat dukungan, dorongan doa satu sama lain, ya. Itu hal yang pertama. Jadi cara kita menyelesaikan konflik yang pertama adalah bagaimana kita bersama-sama mempunyai kerinduan untuk bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus, ya. Hal yang kedua, setiap pasangan adalah individu yang mempunyai keinginan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dari waktu demi waktu, ya. Kita contoh aja lah seorang bayi, ya. Kalau mau minum susu biasanya nangis, ya. Nangis, merengek, berteriak untuk bisa minum susu dari ibunya. Itu bayi. Waktu dia kanak-kanak, dia sudah bisa mulai bicara sedikit. Dia mulai bisa bilang, "Mami, tutu," ya, misalnya, ya. Tapi terus dia menjadi seorang remaja. Adakah dia masih menangis, merengek, meminta minum susu dari ibunya? Sesudah ia remaja, dewasa, aneh ya, kalau masih seperti itu. Nah, ini sebuah gambaran yang sederhana bagi kita semua bahwa kita harus mempunyai keinginan. Harus mempunyai keinginan untuk menjadi dewasa. Ya, untuk menjadi dewasa. Ada cirinya. Orang yang menjadi dewasa itu adalah orang yang punya keinginan untuk terus belajar, ya, keinginan untuk terus belajar, ya. Apalagi cirinya? Keinginan untuk terus belajar, keinginan untuk tidak hanya menuntut. Itu orang dewasa, ya. Kalau anak-anak sukanya menuntut. Mami minta ini, papi minta itu, minta terus.
harusnya minta ini, Dedek mau ini, Dedek mau itu dan lain sebagainya. Ciri lain dari orang yang dewasa adalah dia tidak menuntut, ya. Dia tidak terlalu banyak lagi untuk hanya menuntut, ya. Tapi sebaliknya ada keinginan untuk selalu bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab. Keinginan untuk berkorban, keinginan untuk melayani. Nah, ya. Jadi sebaliknya ya, individu yang tidak punya keinginan untuk menjadi dewasa cenderungnya apa? Egosentris, yaitu sifat kekanak-kanakan yang perlu kita cermati, yang kadang-kadang juga masih timbul di dalam diri kita ya. Orang dewasa yang kanak-kanak gitu ya, orang dewasa yang kanak-kanak. Nah, ia akan berpikir ya untuk diberi gitu ya. Maunya diberi, maunya dilayani, maunya haknya saja yang dipuaskan. Saya harus dapat ini, saya harus dapat ini. Kamu harus memberi saya ini, kamu harus melakukan ini terhadap saya, ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak dewasa, ya. Nah, untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, kita juga perlu dukungan, kan? Ya, perlu latihan hari demi hari, perlu dukungan hari demi hari, ya. Tidak terlalu banyak saya rasa ya. Sebuah pernikahan yang dimulai dengan dua pribadi yang langsung menjadi seorang dewasa yang tidak lagi memiliki sikap kanak-kanak di dalam dirinya, jarang ya, jarang. Itu sebabnya kita harus terus bertumbuh ke arah ini ya. Kita perlu seorang untuk saling mendukung. Dan pasangan adalah tempat terbaik atau pribadi terbaik untuk kita saling mendukung ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dan menerima banyak kasih karunia dan anugerah dari Tuhan, maka kita juga wajib memberikan kasih karunia kepada pasangan kita, anugerah demi anugerah bagi dia, untuk kita bersama-sama saling mendukung untuk menjadi dewasa ya. Ya, tidak hanya kita sebenarnya yang menjadi sebuah tim ya. Ya, kita tahu bersama ya bahwa kita punya Tuhan yang berinisiatif untuk sebuah pernikahan, yang ingin pernikahan itu menjadi sebuah model dari hubungan antara dia dan umatnya. Maka Allah hadir di dalam sebuah pernikahan. Itu sebabnya ketika kita bersepakat bersama-sama untuk terus bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, kita perlu datang kepada Tuhan yang memulai pernikahan ini dan jadikan dia tim di dalam hidup pernikahan Anda. Dan kalau Allah hadir dalam hidup Anda, tentu dia tidak sendiri ya. Dia pribadi Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang siap membantu Anda dan saya untuk terus bertumbuh di dalam pernikahan ini dan menjadi semakin dewasa, ya, semakin dewasa di dalam Dia. Datang kepada Tuhan. Nah, PR yang selanjutnya bagi kita melalui poin kedua ini adalah coba diskusikan. Sikap ketidakdewasaan seperti apa yang masih ada pada diri Anda masing-masing. Coba diskusikan. Oh, saya nih masih pinginnya didengar gitu. Nggak mau kalah. Ya. Oh, kalau saya gampang sekali tersinggung. Ya, misalnya ya. Oh, saya terlalu perasa gitu ya. Sikap-sikap seperti apa yang ada di dalam diri Anda yang menunjukkan ketidakdewasaan itu perlu didiskusikan ya. Nah, setelah saling mengakui, diskusikan juga bagaimana ya cara untuk memperbaikinya. Dan yang ketiga, diskusikan juga peran apa saja yang bisa dilakukan istri dan suami untuk dapat saling menolong proses pertumbuhan
dewasa di dalam Kristus dan proses pertumbuhan kedewasaan secara pribadi ya. Coba didiskusikan. Kira-kira, "Mah, saya perlu kamu tuh dalam hal ini untuk menolong saya bertumbuh. Pah, saya perlu kamu dalam hal ini untuk menolong saya bertumbuh." Demikian ya. Jadi kita saling menolong satu sama yang lain di dalam proses pertumbuhan ini. Jadi dari pelajaran ini sekali lagi kita belajar ketika kita ingin terus memiliki cara yang tepat, cara yang sehat untuk menyelesaikan konflik di antara kita harus belajar dua hal ini. Renungkan, lakukan dengan sungguh-sungguh dua hal ini, yaitu kita harus mengupayakan diri kita yang pertama untuk kita terus mau belajar bertumbuh ke arah Kristus. Yang kedua, kita mau terus belajar untuk bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa. Ya, diskusikan ini dengan pasangan Anda di dalam doa yang sungguh-sungguh, minta hikmat Tuhan, juga dengan hati yang terbuka untuk rela dibentuk, rela diperbaiki. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau juga bisa memakai keberbedaan kami sehingga kami berkonflik untuk kami bisa lebih mengenal satu sama lain. Dan kami juga mau belajar untuk mengerti tujuan-tujuan dari konflik itu, bukan untuk memuaskan kemarahan di dalam diri kami. Tetapi ketika kami berkonflik, kami harus tahu bahwa tujuan dari konflik itu akan membawa kami untuk lebih lagi semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Tuhan, kami juga hari ini bertekad, kami mau menyelesaikan konflik dengan dua prinsip yang baik yang kami pelajari, yaitu yang pertama, kami mau terus belajar untuk semakin bertumbuh ke arah Kristus. Itu sebabnya kami juga mau belajar terbuka dengan pasangan kami, mendiskusikan dan mengakui hal-hal rohani yang masih belum kami lakukan di dalam kehidupan kami secara pribadi sehingga kami saling menolong. Dan yang kedua, Tuhan bantu kami untuk kami juga menjadi pribadi yang semakin dewasa. Bukan hanya mau menerima, tapi mau memberi. Bukan hanya menuntut, tapi juga kami melakukan bagian kami. Bukan hanya meminta, tetapi kami memberi hal-hal yang baik bagi pasangan kami. Bahkan kami merindukan kebahagiaan dan berupaya mewujudkan kebahagiaan bagi pasangan kami. Tuhan, inilah doa kami. Kami berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.